kembali mengangkat tema Pemprov Sultra membuka layanan pengaduan masyarakat. Di studio telah hadir dua narasumber kami. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Siswanda H. Sumarto, selaku Senior Direktur Bitra. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Juli. Dan juga Ibu Haja Sri Rahayu, ST-MSI, selaku tim pembentukan planning Bahtera Mas Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat malam, Bu Sri Rahayu. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, terlebih dahulu kita melihat liputan daripada program yang diluncurkan siang tadi. Berikut liputannya. Pusat Layanan dan Adu Informasi Pembangunan atau yang dikenal dengan nama Planning Batramas hari ini secara resmi dilaunchingkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Lembaga yang berfungsi untuk melayani pengaduan masyarakat dan permohonan informasi ini merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan B-Trust, Bandung Trust Advisory Group and Uni Eropa. Acara ini dihadiri perwakilan Uni Eropa Ibu Maria Dafren dan Ibu Novianti Manurung, Direktur Senior B-Trust Insinyur Siswanda beserta jajarannya, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara, serta para Kepala SKPD dan Musyawarah Pimpinan Daerah Perwakilan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Kepala Indes atau Kepala SKPD tidak lagi secara langsung mengurusi tender. Dengan dukungan penuh dari Uni Eropa, Planning Batramas ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penanganan pengaduan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Compliant Handling Management merupakan lembaga non-struktural yang bersifat ad hoc yang berkedudukan di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara langsung bertanggung jawab kepada Gubernur untuk menerima laporan dan aduan masyarakat serta melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat akan diberikan jawaban oleh Planning Bahtera Mas paling lambat 3 kali 24 jam setelah koordinator admin meneruskan kepada admin SKPD untuk melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran aduan dan laporan seluruh laporan dan aduan yang masuk yang akan disampaikan kepada Gubernur minimal sekali dalam 3 bulan untuk menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan ke depan. Planning Batramas diciptakan untuk melayani semua masyarakat Sulawesi Tenggara maupun masyarakat luar daerah yang ingin menyampaikan aduan atau meminta informasi tentang Sulawesi Tenggara. Untuk mengakses Planning Batramas ini bisa melalui SMS ke nomor 0811 409 7500 atau telepon ke nomor 0401 312 2659 atau kunjungi langsung website Planning Batramas di www.planning.bapedalsultra.go.id. Saharudin melaporkan. Baik pemirsa, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana launching daripada program Planning Bahtera Mas. Seperti di awal tadi bahwa di studio telah hadir dua narasumber kita. Pertama-tama kita ke Pak Siswanda. Selamat malam Pak Siswanda. Tadi kita sudah mendengar bersama atau menyaksikan bersama tentang peluncuran daripada program Planning Bahtera Mas ini atau Pusat Layanan Aduan dan Informasi Pembangunan. Ini bagaimana ceritanya Pak, kok sampai ada program ini di Sultra? Ya, jadi barangkali kita mulai yang agak global Pak ya. Yeah. Jadi kita kan sudah dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu tata pemerintahan kita pada dasarnya sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini adalah mempunyai siklus pergantian dalam waktu tertentu. Itu kalau menyangkut pimpinan, presiden, gubernur dan sebagainya.
Tapi sebenarnya upaya dari demokrasi adalah meningkatkan kesejahteraan. Dan upaya peningkatan kesejahteraan tidak dilakukan 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, tapi adalah upaya yang dilakukan terus-menerus. Nah, upaya yang dilakukan terus-menerus ini diantaranya akan efektif bila mana terdapat partisipasi masyarakat. Salah satu partisipasi masyarakat yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat juga bisa menilai dan memberikan umpan balik kepada pemerintah yang pada dasarnya membangun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cara memberikan umpan balik diantaranya adalah melakukan satu penilaian atau memberikan suatu pengaduan kalau ada pelayanan atau kebijakan pemerintah yang tidak tepat atau yang kurang memuaskan. Bisa disebut contohnya Pak, misalnya pengaduan yang masyarakat itu misalnya kita lihat ini jalan apa sungai, kok jalan kok menggenang. Kadang-kadang masyarakat, aduh kemana ini mengadukan. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang pemerintah tidak mempunyai mata dan kaki yang cukup untuk melihat cakupan yang luas. Nah, masyarakat sebagai pengguna dari fasilitas publik atau pelayanan publik bisa memberikan respon melalui pengaduan. Misalnya pelayanan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan ekonomi pasar, pelayanan berbagai macam pelayanan yang intinya pelayanan publik. Itu bisa dilakukan pengaduan sedemikian sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini mendapat umpan balik untuk melakukan perbaikan. Kenapa harus di Sultra? Kenapa ini di Sultra? Pada dasarnya sebenarnya undang-undang kita sudah mewajibkan ya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008, Undang-Undang tentang pelayanan publik, di situ menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak puas, yang kecewa bisa mengadukan. Tapi tidak semua pemerintah siap untuk melakukan menerima pengaduan. Kadang-kadang udah terpikir lebih dulu, aduh kalau kita menerima pengaduan Gimana? pusing kali gitu Pak ya. Nah, alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini, khususnya Pak Gubernur Nur Alam ini mempunyai satu kesiapan untuk bisa menerima pengaduan masyarakat melalui satu cara yang tidak hanya secara sporadis tapi terlembagakan secara sistematis, baik itu melalui peraturan gubernur yang diundangkan maupun melalui fasilitas yang disediakan. Baik. Itu Tadi latar belakangnya kenapa kita membeli di Sulawesi Sultra. Tenggara, karena pemerintah Sulawesi Tenggara menurut kami mempunyai kesiapan. Tapi sebetulnya tidak hanya Sulawesi Tenggara, kami dari Bandung Trust Abdi Seribu pada saat ini kita mendampingi atau memberikan bantuan teknis di 5 kota kabupaten ditambah 2 provinsi Pak. Provinsinya adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Jawa Barat. Gitu. Itu di Jawa Barat ada jalan juga ya? Di Jawa Barat proses sedang berlangsung. Oh, Sultra yang pertama. Sultra ini yang pertama adalah yang lebih dulu selesai, yang lebih dulu siap, sehingga pada hari ini alhamdulillah tadi diluncurkan oleh Pak Gubernur. Baik Pak Siswan, kita ke Ibu Rahayu. Tadi Pak Sis katakan bahwa Sultra yang sudah punya kesiapan. Apa iya sudah siap Bu? Sultra? Bentuk dalam apa namanya itu melalui website planningbappedasultra.co.id. Dan itu masyarakat yang punya permasalahan terkait dengan kinerja pemerintah, terkait dengan kebijakan publik dan layanan publik, itu kami siap menerima aduan tersebut. Terus menerima kesiapan aduan dan tindak lanjutnya nanti gimana Bu? Apa sudah ada mekanisme diatur, utamanya dengan SKPD tentunya ya, bukan hanya Bapeda yang diadukan kan? Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu telah
kami di Bapeda sebagai super admin, kemudian SKPD sebagai admin. Jadi kami yang menerima layanan aduan masyarakat, kemudian kami teruskan kepada SKPD. Dan mekanisme itu sudah terbangun Pak ya lewat. Jadi kita ada namanya program bantuan teknis Pak. Bantuan infrastruktur dan didukung oleh Uni Eropa. Nah, bantuan teknis itu adalah tim kami dengan tim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun, menyiapkan pembentukan planning Bahtera Mas ini di pusat layanan pengaduan dan informasi pembangunan. Nah, itu ada proses panjang nih Pak, ada proses panjang. Yang pertama tadi ya ada komitmen dari pemerintah setempat, kemudian ada tim yang dibentuk. Nah, kebetulan Ibu Sri ini salah satu anggota tim pembentukan planning. Kemudian dari Bitras ada saya dan ada kawan-kawan fasilitator yang tinggal di sini Pak. Gitu. Berapa lama Pak program Bitras Jadi, untuk? Kebetulan program ini sudah dimulai dari sekitar bulan Maret 2013, ada MOU yang waktu itu ditandatangani oleh Pemprov Sultra oleh Pak Gubernur dengan kami dari Bitras. Tapi itu mempunyai dua program Pak. Program yang pertama itu adalah untuk pendirian unit layanan pengadaan barang dan jasa publik. Nah itu sudah diluncurkan pada bulan Maret tahun 2014. Nah step yang kedua ini adalah kita layanan publik pengaduan. pengaduan. Ya, pengaduan. Kalau dalam bahasa sononya complaint handling management system, sistem penanganan pengaduan masyarakat. Nah proses itu banyak, diantaranya kita rumuskan bersama-sama tujuannya apa, nanti bentuk lembaganya seperti apa, dan juga dilakukan satu benchmarking lembaga studi. Jadi Ibu dengan kawan-kawan sempat juga melakukan satu benchmarking, studi banding ke beberapa kota yang juga sudah mulai merintis. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita bentuk di Sultra ini melebihi dari yang dulu kita jadikan bahan studi gitu ya, bahan banding. Karena ya mudah-mudahan itulah harapannya, studi banding kan kita bisa lebih baik dari yang kita baca. Iya. Nah, itu proses itu kira-kira proses mungkin pertama unit layanan pengadaan mungkin hampir setahun, terus kemudian proses yang ini sekitar 7 bulan Pak ya. 6 Artinya bahwa benar-benar Pemprov ini sudah siap ya untuk menjalankan program ini. Bentuk keseriusannya antara lain dengan membenahi perangkat tadi ya. Kemudian tentunya kita tunggu kelanjutan dari masyarakat. Baik, saya kira nanti kita coba gali lebih jauh lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda iklan. Pemprov Sultra buka layanan pengaduan masyarakat. Masih bersama narasumber kita lanjutkan Bapak Ibu obrolan kita. Mungkin yang perlu ditahu oleh masyarakat sesuai tema ini bahwa membuka layanan pengaduan tentu di sana akan ada mekanisme. Seandainya seperti yang Bapak Siswanda tadi mengatakan bahwa katakan seorang masyarakat ingin mengadukan jalanan yang rusak atau layanan publik yang lain, itu gimana mekanismenya Pak? Ya, prinsipnya mungkin selama ini juga mungkin menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa ini untuk pengaduan pun sampai harus dilembagakan, gitu ya? Harus dibuat pusat layanannya. Gitu. Nah mungkin selama ini ada keluhan dari masyarakat. Kadang-kadang mau mengeluhkan itu tidak tahu harus kemana Pak, melalui apa, sehingga mungkin keluhan yang ada yang terjadi selama ini terjadi secara sporadis, secara spontan gitu ya. Kadang-kadang bisa kena sasaran, kadang-kadang bisa salah alamat gitu. Nah oleh karena itu dengan dilembagakan ini sehingga masyarakat yakin apapun cara yang mereka lakukan ini ada salurannya, itu Pak. Jadi intinya masyarakat boleh mengadu dengan cara apa saja, lembaga ini akan menampung dan kemudian meneruskan sesuai dengan objek yang diadukan.
meneruskan apa yang menjadi masalah substansi pengaduannya. Orang bisa mengadu dengan telepon gitu ya, orang bisa mengadu dengan cara SMS, orang bisa juga membuka, zaman sekarang kan semua orang udah punya handphone Pak ya, nah, bisa buka web gitu ya. Nah, alamat persisnya nanti ada di Bu Sri gitu ya. Tapi intinya dengan adanya lembaga planning Bahtera Mas, pusat layanan aduan dan informasi pembangunan ini adalah untuk memudahkan masyarakat melakukan aduan atau memberikan keluhan atau memberikan umpan balik dan mengenai sasaran gitu ya. Kadang-kadang kan fungsi di dalam lembaga pemerintah ini kan banyak sekali Pak ya. Masyarakat kadang-kadang juga tidak tahu kalau mengadukan jalan itu kemana, karena di PU juga ada Bina Marga, ada namanya Cipta Karya, ada namanya irigasi, ada macam-macam. Di bidang kesehatan juga ada macam-macam. Di pendidikan juga ada pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi dan sebagainya. Nah, karena kompleksitas pelayanan publik dari masyarakat, dari pemerintah, oleh karena itu sering masyarakat, aduh ini mengadukannya kemana. Nah, dengan adanya planning Bahtera Mas ini, masyarakat nggak usah bingung sekarang, pokoknya saya datang mengadukan di situ, di lembaga itu. Tidak harus mikir, aduh saya nggak tahu tempatnya dinas kesehatan di mana, aduh saya nggak tahu kalau masalah air bersih itu kepada siapa, kalau pasar kumuh itu kepada siapa. Sekarang ke planning Bahtera Mas, karena di dalam planning Bahtera Mas itu intinya lembaga ini mempunyai fasilitas tadi Pak, ada server, ada web yang kemudian semua yang masuk ini kemudian diteruskan ke dinas-dinas, SKPD maupun unit-unit pemerintahan yang lain, yang nanti unit-unit pemerintahan itu memberikan informasi jawabannya atau keluarnya, dan juga bisa memfollow up secara langsung. Misalnya tadi yang saya contohkan, ada suatu tempat mengeluh, aduh jalan baru dibangun tapi ada lubang besar. Nah, Bahtera Mas meneruskan, ini mana nih? Oh, jalan di sana bukan Pemprov, ini adalah Pemkot. Nah, nanti disampaikan, Bu, itu bukan wewenangnya pemerintah provinsi. Seandainya jalan Pemprov, gitu. mungkin kalau seandainya Pemprov, langsung Bahtera Mas meneruskan ke, itu Bina Marga, gitu ya, langsung ke PU Bina Marga. Nah, nanti PU Bina Marga bisa langsung memfollow up, yang mana melakukan verifikasi ke lapangan, betul ada gue. Nanti akan dilakukan jawaban. Ada yang mungkin bisa ditangani secara langsung, tapi juga banyak hal mungkin masyarakat juga harus paham, tidak semua hal bisa simsalabim gitu ya. Karena dalam proses pemerintah itu perlu ada perencanaan, ada perlu penganggaran, terus kemudian ada proses kalau itu harus dilakukan tidak ada lelang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya bahwa dengan planning Bahtera Mas ini masyarakat tidak usah ragu, tidak usah bingung, bahkan tidak usah bertanya-tanya, tidak perlu capek-capek harus berdemonstrasi atau bersih tegang urat gitu ya. Nah, ini pemerintah sudah menyediakan wadahnya, kanalnya, lembaganya sedemikian semudah mungkin masyarakat bisa lakukan itu. Ya, baik. Ibu Rahayu, ini tadi kita dengar bersama bahwa hampir rupanya segala jenis keluhan terkait dengan pelayanan pemerintah, tapi kepikir dan pemerintah misalnya ini nanti kita akan terima pengaduan yang cukup beragam sehingga perlu ada pemetaan ini skala prioritas misalnya, atau gimana nanti? Jadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Sis, saya kira sudah cukup jelas. Kami di pemerintah provinsi itu wadah ini memang kami harapkan bisa membantu masyarakat untuk memandu dan pengaduan yang mereka keluhkan itu bisa kami fasilitasi dan fasilitasi ke SKPD yang mana yang berkepentingan untuk menindaklanjuti hal tersebut, dengan harapan bahwa keluhan itu bisa kami dilakukan secepat mungkin untuk memberikan respon. Pemerintah provinsi melakukan respon yang segera mungkin. Kemudian seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sis, bahwa
diharapkan juga itu masyarakat bisa memahami bahwa ini wilayahnya pemerintah provinsi, ini wilayahnya untuk pemerintah kabupaten kota. Jadi semua kami harap bahwa apapun yang dilakukan oleh yang diadukan oleh masyarakat itu bisa kami tindak lanjuti, baik nanti terkait dengan rencana kedepannya, juga terhadap evaluasi pemerintah provinsi untuk memperbaiki kinerjanya. Terus saluran informasinya gimana? Katakan tadi seorang masyarakat mengadukan jalan rusak. Untuk saya tahu bahwa ini sudah ditanggapi atau sudah direspon oleh pemerintah, gimana? Ya, kami punya wadah, Pak. Itu ada sementara ini kami melakukan 2 cara. Melalui SMS dan SMS balik ya, ke nomor SMS, ya ke SMS ya, itu kalau saya tidak salah 0811 409 ya 7500 dan websitenya. Nah, dari situlah masyarakat bisa menyampaikan apa yang dia keluhkan. Iya, maksud saya perkembangannya Pak ya. Perkembangannya setelah masuk aduan tentu kan saya sebagai masyarakat ingin tahu direspon nggak ya saya punya aduan itu. Iya, karena kan masyarakat itu menyampaikan melalui SMS dan itu juga akan merespon langsung kembali dengan paling lambat itu 3 kali 24 jam. Oh, ada deadline waktu ya? Ada. Jadi karena ini kan sudah dilembagakan Pak, satu lembaga yang ada di dalam pemerintah itu pasti diwujudkan melalui satu regulasi. Untuk Bahteramas itu sudah ada regulasinya, namanya peraturan gubernur ya, peraturan gubernur yang tadi merinci mekanismenya, jalannya, tata caranya pelayanan ini bisa berlangsung. Itu peraturan gubernur tentang pembentukan pelayanan Bahteramas. Nah, di situ dijelaskan diantaranya adalah pemerintah atau Bahteramas harus merespon sekurang-kurangnya 3 kali 24 jam. Yang merespon itu pertama adalah setelah diterima, ya paling minimal adalah diberitahukan bahwa aduan itu sudah diterima dan sedang dalam proses verifikasi atau validasi dan sebagainya. Selanjutnya mungkin nanti ada diteruskan kelanjutannya seperti apa. Nah, jadi orang mengadu bisa melalui telepon, ya nomornya. Yang kedua bisa melalui website Pak. Jadi melalui website orang mengadu nanti langsung kelihatan juga di website itu pengaduan sudah diterima. Nanti malah ada registernya, nomornya, nomor aduan nomor sekian nih. Seperti kalau kita daftar sesuatu ya. Ini layanannya 24 jam. 24 jam, 7 kali sehari, 364 dalam setahun. Jadi masyarakat bisa tengah malam ngadu, bisa pagi-pagi ngadu, tinggal masukkan di website. Dan tidak dibatasi, satu orang bisa mengadu berkali-kali. Yang penting identitasnya jelas dan substansi aduannya juga jelas. Misalnya permasalahan apa, lokasinya dari mana. Nah, nanti status itu ada di website itu Pak. Misalnya ini masih diproses gitu ya. Nanti kalau saat nanti sudah ada tanggapan dari unit terkait, unit itu memberitahukan juga ke Bahteramas, selain mereka juga melakukan langsung merespon di lapangan gitu. Jadi bahkan gitu ya, nanti kalau fungsi planning Bahteramas ini sudah semakin maju, semua bentuk yang merupakan keluhan masyarakat itu bisa juga secara proaktif di record Pak. Misalnya ada surat pembaca di koran, nanti Bahteramas masukkan ini ada keluhan gitu. Oh, tidak terbatas ada media misalnya, ada demo atau ada apa, nah itu bisa juga nanti dikompilasi. Intinya kan soalnya ini hanya salah satu channel ya, website, SMS itu adalah salah satu cara untuk kemudahan, karena tadi agar masyarakat tahu sasarannya itu kemana, disediakan satu nomor, bahwa dengan nomor itu apa yang diadukan masyarakat sampai ke Pak Gubernur gitu ya, sampai kepada pemerintah provinsi gitu loh, untuk menjangkau pemerintah itu disediakan fasilitas itu. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami warga atau masyarakat di Sulawesi Tenggara.
Ya, kalau kita lihat mekanisme kerjanya sebetulnya sudah cukup menggampangkan buat masyarakat yang ingin melakukan pengaduan ya. Tetapi lagi-lagi saya ingin tahu Bu Rahayu bahwa seandainya dari aduan itu kan mekanismenya tadi masuk ke Bapeda selaku super admin, kemudian diteruskan ke salah satu SKPD, dan rupanya misalnya SKPD ini tidak punya respon yang baik. Itu gimana nanti? Nah, itu nantinya menjadi salah satu bahan kami di Bapeda yang fungsi monitoring evaluasi itu nanti akan menyampaikan laporan ke Bapak Gubernur sebagai melalui Sekda sebagai pembina pegawai negeri, nanti sebagai bahan evaluasi beliau. Oh, sudah ada mekanisme itu ya, yang diatur dalam peraturan gubernur ini mungkin ya. Ya. Jadi planning Bahtera Mas ini kan salah satu fungsi pemerintah juga Pak ya. Semua fungsi pemerintah di Sultra ya tentu saja topnya di Pak Gubernur gitu kan. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang tidak mencapai sasaran apa yang ditentukan dalam peraturan Gubernur, tadi Ibu ya secara kritik akan melakukan laporan gitu ya ke Gubernur. Sekurang-kurangnya kalau tadi saya baca petunjuk dari Pergubnya adalah 3 bulan gitu ya. 3 bulan itu ada laporan, mungkin tadi yang istilahnya Bapak dipetakan itu ya, mungkin nanti laporannya ada aduan tentang kesehatan sekian banyak yang sudah direspon. Kadang-kadang masyarakat juga mengadu, kadang-kadang tidak selalu ada masalah juga Pak. Kadang-kadang hanya ketidaktahuan misalkan, kadang-kadang informasinya tidak jelas. Nah, hal-hal yang demikian cepat dan mudah dilihat. Jadi kalau misalnya jembatan ambles ya mungkin tidak serta merta gitu ya. Yang tadi yang saya sampaikan ada proses di situ. Wah, nanti masuk istilahnya menjadi masukan Bapeda atau dinas terkait untuk itu diusulkan. Ya, Ini wilayah aduannya Bu, apakah Sultra katakan Jalan Rusa di Wakatobi bisa diadukan di ya, untuk sementara ini kami untuk wilayah Sulawesi Tenggara khususnya untuk wilayah Kendari dulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk membuat hal yang sama, dan itu nanti ada kami sebagai ini untuk koordinator untuk kabupaten. Tapi sasarannya nanti kabupaten kota. Ya, termasuk kabupaten kota. Kebetulan kalau yang sekarang juga dalam proses pembentukan itu selain Pemprov ada Kota Kendari sama Kabupaten Wakatobi yang dua kota kabupaten ini kebetulan juga bekerja sama dengan Bitras dan Uni Eropa untuk dilakukan pembentukan untuk di tingkat kabupaten. Nah, kalau yang sekarang di Pemprov ini adalah untuk tingkat provinsi. Artinya kewajiban-kewajiban yang provinsi dimanapun berada bisa diadukan gitu ya. Sepanjang menyangkut kebijakan ataupun kewenangan dari pemerintah provinsi. Seperti jalan pemerintah provinsi kan ada di Sultra, tapi tidak semua jalan itu urusannya pemerintah provinsi. Ada yang urusannya desa, ada yang urusannya kabupaten atau kota, ada yang urusannya provinsi, bahkan ada yang urusannya nasional. Gitu. Jadi jalan-jalan nasional ya barangkali kalau toh nanti masyarakat mengadunya ke planning Bahtera Mas ya nggak masalah juga, artinya itu bisa jadi bahan masukan pemerintah provinsi untuk mengusulkan ke Jakarta. Wah, ini banyak warga kami sudah mengeluh nih jalan nasional rusak sudah sekian lama tidak ada perbaikan, walaupun itu bukan tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi intinya kalau pemerintah kan apapun yang bisa untuk menyejahterakan masyarakat gitu Pak ya, walaupun dalam pelaksanaannya ada pembatasan kewenangan. Sudah ada rencana kerjasama untuk 2 kabupaten? Sudah, bukan rencana Pak. Kita sudah MOU sejak tahun 2013 sama untuk pembentukan layanan pengadaan, dan sekarang sudah dalam proses untuk pembentukan layanan pengaduan. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan ini sudah bisa diluncurkan juga. Nah, sehingga nanti kita ibaratkan 2 ini adalah sebagai satu pilot project Pak, sebagai satu percontohan, sehingga nanti
Di Sultra ada berapa kabupaten Bu ya? Kota 14. 14. Sehingga yang 12 sisanya nanti bisa menjadikan ini sebagai benchmark. Kalau dulu Pemprov benchmarknya harus Wakatobi harus keluar, nanti benchmarknya cukup ke Wakatobi atau ke Kendari atau ke Pemprov. Dan Pemprov sendiri dengan pengalaman membentuk itu bisa memberikan advice, bisa memberikan nasihat atau bisa memberikan konsultansi pada kabupaten kota yang juga akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Memang seluruh kota dan kabupaten nanti wajib memiliki ini, Pak. Itu sudah ditekankan dalam Kementerian PAN, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi. Sehingga nanti kalau ada penilaian dari pusat tentang pelayanan publik, itu diantaranya punya enggak layanan pengaduan. Baik pemirsa, rupanya masih banyak hal yang ingin kita gali dari perbincangan ini, tapi lagi-lagi kita jeda untuk iklan berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama acara Hot Issue dengan tema Pemprov Sultra buka layanan pengaduan masyarakat. Tadi kita sudah banyak mengupas soal bagaimana sistem pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Rupanya dalam pusat layanan ini selain berbasis pada pengaduan juga ada satu hal yakni berbasis informasi gitu ya. Nah, mungkin kita perlu gali lebih jauh lagi informasi apa saja sih yang bisa diakses oleh publik terkait dengan pusat layanan ini. Mungkin saya ke Ibu Hayu dulu ya. Kira-kira informasi-informasi apa yang bisa di-share kepada masyarakat? Terima kasih Pak. Jadi gini, era sekarang kan era globalisasi, semua serba transparan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu wajar untuk diketahui oleh masyarakat. Misalnya kalau yang dulu itu bahwa penganggaran APBD itu kan masih merupakan rahasia. Kalau sekarang itu masyarakat silakan mengakses, bisa mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk masyarakatnya. Yaitu jadi planning Bahtera Mas ini juga bisa melayani permintaan data itu. Ada persyaratan tertentu Bu, misalnya boleh saya kasih data tapi Anda harus mungkin peneliti atau harus atau gimana? Kalau itu saya kira tidak ada permintaan khusus, yang perlu identitas dan tujuannya untuk apa. Kalau memang itu memang ini kami tidak akan tertutup untuk memberikan informasi. Dan ini bagian dari pelayanan planning Bahtera Mas ini ya. Memang ini dirancang untuk memudahkan ya. Jadi saya kira planning Bahtera Mas ini, karena tadi saya sampaikan kadang-kadang apa yang menjadi aduan masyarakat, kekecewaan, kadang-kadang juga hal-hal yang sebenarnya belum well informed, belum tersosialisasikan atau terpahami dengan baik, sehingga kadang-kadang hal itu bisa diselesaikan hanya dengan satu informasi yang cukup. Yang kedua adalah memang kita sendiri sekarang sudah di Indonesia sudah diundangkan adanya keterbukaan informasi publik. Jadi hal-hal yang menyangkut naturnya atau sifatnya itu terbuka untuk publik, pemerintah wajib memberikan atau menyaranai atau merespon seandainya ada permintaan dari publik atau dari masyarakat gitu ya. Tadi misalnya sekarang soal yang dikatakan dokumen publik itu apa sih gitu ya, sesuatu yang menyangkut di mana masyarakat terkait di situ, seperti anggaran gitu ya. Anggaran itu kan sesuatu yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat perlu tahu programnya di mana, seberapa banyak, kapan. Itu adalah termasuk dokumen yang kita dikategorikan adalah informasi yang publik boleh mengetahui gitu. Nah, oleh karena itu di dalam Bahtera Mas ini saya kira itu sekaligus bisa dilakukan. Nah, prosesnya seperti apa ya, kurang lebihnya seperti pengaduan lah. Kalau ini istilahnya meminta informasi.
meminta informasi itu bisa dijelaskan, bisa juga adalah meminta dokumen, gitu ya, dokumen. Nah, Bahtera Mas ini sejauh dokumen-dokumen itu sudah tersedia ya tinggal diberikan. Tapi sejauh dokumen itu sifatnya spesifik, ada di tempat-tempat tertentu, ya mungkin tadi perlu dilakukan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau kita udah minta tapi nggak diberi bagaimana? Nah, itu di dalam undang-undang dijamin Pak ya, sehingga mungkin masyarakat sudah mengenal ada KIP gitu ya, Komisi Informasi Publik, yang di daerah maupun di pusat maupun di kota maupun di kabupaten ada. Jadi masyarakat nanti bisa mengadukan pemerintah sebagai pihak teradu gitu. Sudah dimintai informasi publik tapi tidak dilakukan. Itu yang istilahnya kalau sampai terjadi sengketa informasi lah istilahnya gitu ya, sengketa informasi. Jadi istilahnya kalau di penyiaran kan ada komisi penyiaran Pak ya. Gitu. Jadi ya, kalau ada sesuatu yang ini menarik kaitannya dengan ketersediaan dokumen tadi. Ini gimana Bu untuk katakanlah SKPD kita, apakah sudah siap menerima aduan tadi? Kalau aduan kan gampang aja cuma menerima, tapi ini yang agak sulit mungkin memberi informasi, apalagi kalau kita belum terbiasa. Gimana kesediaan? Jadi kami itu sudah mempersiapkan seluruh SKPD dan dilakukan sosialisasi ke SKPD terkait dengan pusat layanan informasi aduan masyarakat ini. Dan SKPD perangkatnya sudah siap, yang kita namai sebagai mereka itu berperan sebagai adminnya, yang apabila aduan itu ada kami teruskan ke SKPD yang terkait. Ya, tapi kan kalau tenaga admin biasanya tidak punya hak eksekusi ya, tentu mungkin koordinasi dengan kepala SKPD ya. channel aja ya. Itu sudah kami lakukan. Jadi tenaga admin ini kan ditunjuk oleh kepala SKPD-nya. Jadi semacam aparat atau kantor yang akan menerima sebagai pintu masuknya barangkali gitu ya. Tapi tentu saja adalah segala tanggung jawab pasti ada pada pimpinan. Tapi yang mungkin Ibu ingin sampaikan adalah bahwa ini sudah, karena juga namanya sudah menjadi peraturan gubernur Pak ya, agar setiap pimpinan SKPD maupun aparat pemerintah provinsi ya harus mengetahui dan menjalankan gitu, namanya peraturan gubernur Pak ya, gitu. Bahwa mungkin ada yang belum jelas secara ini namanya proses sosialisasi gitu ya, akan terus dilakukan. Tapi intinya tadi kalau kesiapan dengan Pak Gubernur sudah menerbitkan peraturan gubernur, artinya pemerintah provinsi siap gitu. Nah, kesiapannya tergantung mungkin kasus-kasusnya Pak ya. Misalnya minta dokumen kan juga nanti akan terbuang, tahu pemerintah nyeta ada 1000 ternyata nggak ada permintaan begitu kan. Nah, mungkin ini akan mengikuti perkembangan. Oh, ternyata yang minta informasi tentang APBD ternyata tahun kemarin ada 500. Nah, mungkin tahun depannya dicetak 1000. Tapi ternyata udah kita buka juga nggak ada yang minta, ya untuk apa kalau gitu dicetak banyak-banyak. Nah, ini tergantung. Yang paling inti kan bahwa pengetahuan mereka bahwa berbagai dokumen itu adalah bukan hal yang tabu, bukan hal yang tabu. Dan itu sudah menjadi harapan kita sebagai edukasi kepada SKPD terkait dengan keterbukaan informasi. Karena banyak saya dengar cerita Bu, katanya katakan peneliti datang mencari data di sebuah SKPD, ada data, oh ada banyak datanya. Kalau data ini ada enggak? Kecuali itu yang enggak ada. Semua ada, hanya data yang dicari tidak ada. Tapi kalau kami di Bapeda sangat welcome lah dengan ya, sangat welcome lah untuk hal-hal seperti itu. Kami siap menerima kalau ada yang butuh dokumen yang memang sudah sudah dalam bentuk pergub yang sudah siap untuk diterima oleh masyarakat, dipublikasikan ke masyarakat. Kami siap mempublikasikan. Ya, tinggal bagaimana
pusat layanan ini tentunya kita dioptimalkan dan tidak kalah pentingnya mungkin Pak, bagaimana dipublikasi juga. Betul. Karena jangan sampai lembaganya tidak tahu masyarakat, kan ini sasarannya. Langkah apa itu yang sudah Nah, dilakukan? seperti tadi siang kan Tentu kita talkshow sudah- ini juga ya. Ya, termasuk talkshow tadi dengan siang. Pak Jufri. Launching itu semua perangkat kami undang, mahasiswa kami undang, tokoh masyarakat, kemudian LSM, semua kami undang untuk bisa hadir mengetahui bahwa kita sudah punya layan aduan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kita coba tahan lagi Bu, ini kita jeda iklan lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama Hot Issue dalam segmen terakhir. Tadi kita sudah ulas banyak soal layanan planning Bahtera Mas ini, tentunya dihadirkan, kalau boleh saya semacam simpulkan bahwa ini adalah semacam komitmen pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mendorong partisipasi masyarakat tentunya untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik lagi. Nah, tentunya untuk mendorong ini kepada tujuannya membutuhkan sebuah komitmen dari Pemprov sendiri dan juga mitra sendiri selaku yang katakan mempelopori mungkin ya jalannya program ini. Untuk itu mungkin Bu silakan disampaikan kira-kira apa upaya-upaya itu sehingga bisa tercapai tujuannya dicita-citakan gitu. Harapan kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan adanya layanan aduan masyarakat ini, harapan kami kepada masyarakat untuk apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, tidak usah lagi melalui demonstrasi yang, gitu ya, yang sebenarnya tidak efektif. Harapan kita dengan adanya layanan aduan masyarakat ini, kami harapkan masyarakat mau menyampaikan melalui pusat layanan ini yang bisa saya mungkin ulangi melalui websitenya www.planningbapedasutra.go.id atau melalui nomor telepon 0811 409 7500. Itu mungkin saya tambahkan. Kalau dari Pak Ya, saya kira pada kesempatan ini kami Fitras ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Artinya dengan terbentuknya planning Bahtera Mas ini, pemerintah Sulawesi Tenggara telah menunjukkan yang pertama komitmen, yang kedua adalah komitmen dan kesiapan, dan yang ketiga adalah perwujudan, gitu ya, perwujudan. Nah, tentu saja yang menjadi harapan kita dengan adanya keterbukaan masyarakat dan juga keterbukaan pemerintah, ini nanti akan mempercepat laju pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu juga. Dan yang lebih lagi, mudah-mudahan ini kemudian betul-betul menjadi pilot project sehingga kabupaten atau kota yang belum melaksanakan segera bisa mengikuti kebijakan yang sudah dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih Pak Sis dan Ibu Rahayu. Pemirsa, karena waktu kita sudah cukup, maka sebelum kami tutup terlebih dahulu kami tegaskan kembali bahwa melalui program Planning Bahtera Mas ini diharapkan agar masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menyampaikan segala unek-unek yang dirasakan terkait dengan pelayanan publik, termasuk dengan ingin memperoleh informasi yang sudah dapat sekarang diakses melalui seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi melalui website www.planning.bapedasutra.go.id.
Dan juga untuk pengaduannya melalui SMS 0811 409 7500. Tentunya kita berharap bersama bahwa program ini adalah sebuah langkah awal yang baik untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik tentunya. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Hot Isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.